Shalom. Apa kabarnya anak-anak mem di rumah? Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah mingguan secara daring. Kiranya anak-anak mem dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan demikian juga orang tua dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Tamrin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah kami. Mari Tuhan persiapkan kami melalui kehadiran Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat orang tua kami yang ada di rumah dan juga yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Untuk pagi ini kita akan bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat 10 ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Saya bacakan bagi kita semua, dan juga saya berharap anak-anak mister yang ada di rumah semuanya buka Alkitabnya. Firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mister bacakan, semuanya mengikuti di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak mister yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang ayah dan seorang anaknya. Suatu ketika mereka pulang dari kota mau kembali ke desanya. Di tengah perjalanan mereka istirahat di bawah sebuah pohon yang sangat besar, ya. Lalu mereka membuat tikar dan mau merebahkan diri untuk istirahat. Sang ayah sudah mau terlelap, tapi berbeda dengan anaknya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kapan sih aku nanti bisa menjadi besar? Kapan aku bisa menjadi kuat? Kapan aku bisa mempunyai tubuh yang tegar seperti ayah?" Saya rasa tak mungkin. Karena badan saya ramping, kurus seperti ibu, katanya. Lalu dia hening sejenak sambil mengais-ngais tanah.
Sang ayah yang sudah mau tidur, akhirnya dengan sigap bangun dari tidurnya. Lalu dia dengan tangannya, dia mengambil sebuah benih kecil dari tanah yang dikais-kais anaknya. Benih tumbuhan yang seperti kacang. Lalu ayahnya mengatakan kepada anaknya demikian. Nah, kamu lihat enggak benih ini? Kamu tahu enggak pohon kita tempat berlindung ini yang sangat besar ini asalnya dari benih yang kecil ini. Kamu lihat batangnya yang keras, yang kuat ini asalnya dari benih yang kecil ini. Dahannya yang kuat, daunnya yang lebat asalnya juga dari benih yang kecil ini. Sama juga dengan kamu. Suatu saat kamu akan menjadi besar, akan menjadi kuat, akan menjadi berhasil seperti benih yang kecil ini. Benih yang kecil ini akan menghasilkan batang yang keras, menghasilkan dahan yang kuat, menghasilkan daun yang lebat. Sama dengan kamu. Suatu saat kamu akan berhasil. Anak-anak mister yang ada di rumah dan juga buat orang tua kami dan semua yang menyaksikan ibadah kita pada saat ini. Apa yang mau diajarkan dari kisah ayah dan anak tersebut? Hal ini mau menggambarkan kepada kita, ya, seperti pertanyaan seorang anak kecil tadi kepada ayahnya, yang merasa tidak mungkin, ya, karena dia membandingkan dirinya dengan ayahnya yang besar, kuat, bertubuh tegar, ya, sedangkan dia kecil, kurus dan ramping seperti itu. Kita diibaratkan bagaikan sebuah benih. Anak-anak mister itu diibaratkan bagaikan sebuah benih, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect, kata orang, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan menciptakan kita. Mungkin kita mempunyai kelemahan, tetapi jangan lupa bagaikan benih yang kecil ini tumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat besar, yang kuat, yang rindang, yang mampu menaungi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Sama halnya dengan kamu. Ya, mungkin suatu saat kamu merasa tidak mampu, mungkin suatu ketika kamu merasa tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temanmu yang lain, mungkin suatu ketika kamu merasa minder karena tidak mampu mengikuti pembelajaran, tidak bisa pintar dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bagaikan benih yang kecil tadi yang menjadi sebuah pohon yang besar. Demikian kita di tangan Tuhan, ya. Seperti Paulus tadi mengatakan, di dalam kelemahannya dia menjadi kuat apabila dia menyerahkan kelemahannya kepada Tuhan, ya. Jadi Mister tadi katakan tidak ada manusia yang sempurna, semuanya pasti punya kelemahan, ya. Sama halnya dengan anak-anak Mister, ya. Tetapi untuk menjadi sebuah pohon yang besar, ya, untuk menjadi sebuah pohon yang kuat, benih yang kecil tadi hanya membutuhkan udara, sinar matahari, air dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, kadang Tuhan memberikan di dalam perjalanan hidup kita ada cobaan, ada hambatan, ada tantangan dan lain sebagainya, ya. Tuhan mau memberikan kepada kita ketika kita mengalami suatu hambatan atau tantangan, misalkan seperti bagian anak mister yang kurang mampu di dalam mengikuti pembelajaran. Bayangkan kamu adalah sebuah benih, ya, benih akan bertumbuh besar, ya. Jadi jangan malu, jangan minder jika kita mempunyai keterbatasan, jika kita mungkin mempunyai kelemahan dibandingkan teman-teman kita yang lain, ya. Benih yang kecil bisa menjadi pohon yang besar, sama halnya juga. Mister berharap bagi semua anak-anak mister yang ada di rumah. Mungkin bagi sebagian orang, bagi orang tua yang melihat anaknya punya kelemahan, punya kekurangan, ya. Dalam khotbah renungan kita pada saat ini kita mau diingatkan kembali. Semuanya akan baik di tangan Tuhan, ya. Tidak ada manusia yang perjalanannya hidup mulus, ya. Tidak ada orang sukses tanpa mengalami persoalan atau hambatan dalam meraih sebuah kesuksesan. Tidak ada benih yang bertumbuh tanpa hembusan angin, tanpa angin yang kencang menghantam dia menjadi sebuah pohon yang besar. Begitulah kehidupan. Ya, jadi di dalam ibadah kita pada saat ini, bagi semua anak-anak mister, percayalah, kita punya keistimewaan tersendiri, ya. Jadi kalau kita merasa selama ini kita punya kekurangan, yakin dan percaya dalam renungan kita pada saat ini, benih yang kecil itu bisa menjadi pohon yang kuat. Benih yang lemah tadi bisa menghasilkan dahan yang kuat, bisa menghasilkan daun yang rindang. Sama halnya ketika kamu merasa tidak mampu, ketika kita memberikan ketidakmampuan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kamu berhasil. Seperti bencana di tangan Tuhan. Seperti itulah kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari jika kita bersama dengan Tuhan. Jadi ini yang mau Mister ajarkan kepada kita dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya semua anak-anak Mister tidak lagi merasa minder dengan kekurangannya, tidak lagi merasa malu dengan kekurangannya, karena Tuhan menciptakan kita tidak sempurna, atau nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita serahkan kelemahan kita kepada Tuhan, seperti kata Rasul Paulus, di dalam kelemahannya dia menjadi kuat. Tuhan akan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat sapaan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami bagaikan benih yang kecil,
yang akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang kuat, yang rindang. Begitu juga lah kami Tuhan, di tangan Tuhan. Mungkin suatu ketika kami merasa minder, merasa malu, merasa tidak mampu dibandingkan teman-teman kami yang lain. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan secara khusus buat anak-anak kami yang mungkin selama ini merasa kurang mampu, merasa tidak bisa dalam mengikuti pembelajaran, tetapi kami yakin dan percaya seperti yang dipesankan Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kelemahan. Demikianlah kerinduan kami Tuhan, Tuhan akan memampukan anak-anak kami di dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Seperti Tuhan, minggu yang akan datang kami akan menghadapi ujian, mari Tuhan mampukan mereka semua dalam menghadapi ujian pendidikan, agar mereka mampu menjawab soal-soal yang kami berikan. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa melindungi. Secara khusus kami berdoa buat pandemi COVID-19 yang memaksa kami harus belajar secara online. Kerinduan kami Tuhan di masa-masa yang akan datang, Tuhan lewatkan masa-masa sulit ini dari kehidupan kami, sehingga kerinduan kami untuk belajar kembali secara tatap muka dapat kami laksanakan. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Mengakhiri ibadah kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.